Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cek IPA dan pengamatan, yang insya Allah ta'ala ini adalah pertemuan pertama kita di pembelajaran IPA untuk IPA kelas 7 ini. Para santri sekalian yang saya muliakan, pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang objek IPA. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang objek IPA dan pengamatan, marilah kita sekalian memahami tentang beberapa istilah-istilah yang ada di dalam objek IPA. Yang pertama yaitu besaran. Apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur yang dinyatakan dengan angka. Jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Sebagai contoh, yang termasuk besaran apa? Yang termasuk besaran sebagai contoh adalah panjang. Panjang ini dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Kemudian misalkan lagi adalah massa, massa suatu zat. Massa suatu zat ini dapat diukur nilainya. Kemudian dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Kemudian berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah ukuran suatu besaran. Satuan adalah ukuran suatu besaran. Sebagai contoh tadi kita sebutkan bahwa yang termasuk adalah besaran adalah panjang. Panjang satuannya apa? Satuannya adalah meter. Kemudian massa zat. Satuan massa zat apa? Kilogram. Jadi satuan adalah ukuran suatu besaran. Kemudian berikutnya yaitu alat ukur. Apa itu alat ukur? Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Sebagai contoh misalkan tadi besaran panjang, alat ukurnya apa? Bisa menggunakan mistar, bisa menggunakan jangka sorong, dan lain-lain. Kemudian alat ukur massa. Alat ukur massa misalkan apa? Ya untuk mengukur massa suatu zat. Misalkan adalah timbangan. Berikutnya, apa itu pengertian dari pengukuran gitu ya? Tadi kita sampaikan bahwa alat ukur adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Nah, pengukuran itu apa sih? Pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Sekali lagi bahwa pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Sebagai contoh misalkan kita melakukan pengukuran terhadap panjang pensil. Penggaris ini dijadikan sebagai besaran yang sejenis untuk mengukur panjang dari pensil. Jadi kita gunakan sebagai atau kita tetapkan sebagai satuannya. Satuannya apa di sini adalah sentimeter. Jadi pengukuran adalah proses membandingkan ini besaran yang satu dengan besaran yang lain yang ditetapkan sebagai satuannya. Dari contoh ini maka kita bisa ketahui hasil dari pengukuran panjang pensil ini dengan besaran yang kita tentukan sebagai satuan, maka kita bisa tetapkan bahwa hasil pengukuran panjang pensilnya adalah 10 cm. Ini adalah contoh dari pengukuran. Nah, dari pengukuran ini maka kita akan bisa memahami perbedaan mana yang disebut dengan besaran, mana yang disebut dengan satuan dan mana yang disebut dengan alat ukur gitu ya. Nah, besaran di sini adalah panjang. Panjangnya adalah besarannya. Panjang pensilnya ini adalah besarannya. Besaran yang diukur adalah panjangnya. Kemudian apa satuannya? Satuannya adalah sentimeter. Kemudian alat ukurnya apa? Alat ukurnya adalah mistar. Jadi ini perlu dibedakan. Jadi besaran adalah panjang pensilnya. Satuannya adalah sentimeter. Alat ukurnya adalah mistar. Demikian penjelasan tentang apa itu besaran, satuan, dan alat. Para santri sekalian, berikutnya kita akan menjelaskan tentang pembagian besaran. Yang pertama adalah besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang nilainya sudah ditetapkan, bukan hasil dari operasi besaran lainnya. Jadi besaran pokok adalah besaran yang nilainya sudah ditetapkan. Ini merupakan nilai asli, bukan hasil dari operasi besaran lainnya. Yang termasuk besaran pokok ini ada 7 Yang pertama adalah panjang. Panjang adalah besaran pokok. Simbolnya L, satuannya adalah meter. Kemudian alat ukur panjang ini diantaranya adalah mistar, jangka sorong, dan sebagainya. Kemudian untuk besaran pokok massa ini adalah satuannya kilogram.
ya. Kemudian alat ukurnya adalah neraca. Kemudian waktu, ya, besaran pokok yang ketiga adalah waktu, satuan adalah second atau detik, alat ukurnya adalah stopwatch atau arloji, jam, ya. Kemudian suhu, ya, besaran pokok yang keempat adalah suhu, satuannya adalah Kelvin, ya. Kemudian alat ukurnya adalah termometer, ya. Kemudian kuat arus listrik. Kuat arus listrik ini satuan SI-nya adalah ampere, kemudian alat ukurnya adalah ampere meter. Intensitas cahaya satuannya adalah kandela, kemudian alat ukurnya adalah fotometer atau luxmeter, ya. Kemudian jumlah zat satuannya adalah mol, ya. Besaran-besaran ini satuannya sudah ditetapkan, nilainya sudah ditetapkan, ya, bukan hasil dari operasi lainnya. Ini adalah besaran asli yang sudah ditetapkan, ya. Jadi besaran pokok ini ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kemudian ada besaran selain besaran pokok, apa itu? Yaitu besaran turunan, ya, besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Ya, besaran turunan adalah besaran yang nilainya diturunkan dari satu atau lebih dari besaran pokok, ya. Kalau tadi besaran pokok adalah besaran yang nilainya sudah ditetapkan, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang nilainya diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Sebagai contoh apa? Besaran turunan, contoh besaran turunan apa? Luas, ya, luas satuannya apa? Meter persegi. Luas ini diturunkan dari besaran panjang, ya, panjang kali lebar, yaitu panjang kali panjang. Jadi diturunkan dari besaran pokok yaitu panjang. Sedangkan yang kedua misalkan volume satuannya apa? Meter kubik, ya. Ini diturunkan dari besaran panjang yaitu sisi kali sisi kali sisi. Itu volume, ya. Sisi adalah panjang, ya. Besarannya adalah panjang. Jadi volume ini adalah besaran turunan. Kenapa besaran turunan? Karena volume ini hasil dari operasi, ya, dari besaran pokok lainnya, ya, dari besaran pokok yaitu panjang kali panjang kali panjang. Kemudian kecepatan satuannya apa? Meter per detik atau meter per second, ya. Turunan dari apa? Turunan dari besaran panjang, ya. Kecepatan adalah, ya, jarak dibagi waktu. Jarak adalah panjang, ya, jarak adalah panjang. Kemudian waktu adalah detik, ya, waktu adalah besaran pokok, kemudian panjang adalah besaran pokok. Jadi kecepatan ini diturunkan dari besaran panjang dan besaran waktu, sehingga kecepatan ini digolongkan dalam besaran turunan. Kemudian percepatan satuannya apa? Meter per detik kuadrat, ya, meter per detik kuadrat. Atau kalau kita turunkan dari rumusnya, percepatan adalah kecepatan dibagi waktu, ya. Kecepatan sendiri adalah turunan dari besaran panjang dan waktu, ya. Kemudian dibagi waktu yaitu turunan dari waktu, ya. Sehingga percepatannya adalah hasil turunan dari besaran panjang dan waktu. Demikian, ya. Jadi sekali lagi bahwa besaran turunan ini adalah besaran yang nilainya diturunkan, ya, dari satu atau lebih dari besaran pokok. Bisa satu besaran pokok atau lebih dari satu besaran pokok. Ya, demikian, ya, perbedaan dari besaran pokok dan besaran turunan. Sekali lagi bahwa tadi kita sampaikan besaran yang nilainya sudah ditetapkan. Ada berapa? Ada 7 tadi, ya. Ada 7 dan rem panjang, massa, kemudian ada suhu, ya, ada intensitas cahaya, ada arus dan seterusnya. Kemudian untuk besaran turunan adalah besaran yang nilainya diturunkan, ya, dari satu atau lebih besaran pokok. Ya, berikutnya kita akan mencoba, ya, memberikan contoh alat ukur, ya. Alat ukur tadi, ya, alat ukur apa tadi pengertiannya? Ya, alat ukur adalah alat yang digunakan untuk pengukuran, ya. Yang pertama sebagai contoh, ya, ini contoh jenis-jenis alat ukur panjang, ada mistar, ada meteran, ya, roll meter, kemudian ada jangka sorong, ya, ada mikrometer. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang, ya. Yang berikutnya yaitu alat untuk mengukur massa benda, ya, ada neraca Ohaus, ya, ada neraca dua lengan, ya, ada neraca duduk, ada neraca digital dan seterusnya. Ini adalah alat ukur, yaitu alat ukur untuk mengukur massa suatu benda. Ya, berikutnya apalagi sih alat ukur yang kita jumpai sehari-hari? Contohnya misalkan adalah alat ukur waktu, ya. Alat ukur waktu apa saja? Ya, ada arloji, ya. Ada juga alat ukur berupa jam pasir, ya. Ada stopwatch digital maupun analog. Ini adalah alat ukur waktu,
ya, alat ukur waktu. Alat yang digunakan untuk mengukur besaran waktu. Kemudian ada alat ukur suhu, ya, alat ukur suhu. Apa saja sih alat ukur suhu? Yaitu termometer, ya, termometer, ya, yang digunakan untuk mengukur apa? Mengukur suhu, ya. Jadi ini adalah beberapa contoh alat ukur, ya, alat ukur waktu, kemudian alat ukur suhu. Apalagi sih? Nah, ada alat ukur berikutnya adalah alat ukur arus, ya. Ada alat ukur arus namanya apa? Ampermeter. Nah, seperti ini alat ukur arus, ya. Biasa kita temukan di laboratorium ya IPA. Insya Allah nanti mudah-mudahan ya kita bisa mempraktikkan. Kemudian berikutnya selain alat ukur arus apa? Alat ukur intensitas cahaya. Nah, ini dicontohkan adalah berupa digital lux meter, ya, untuk mengukur intensitas cahaya. Ya, ini demikian ya para santri sekalian, ya, beberapa hal yang kita pelajari di dalam objek IPA dan pengamatan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan nanti para santri sekalian jika ya ada yang belum jelas bisa ditanyakan, insya Allah nanti akan kita jawab dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.